Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsbun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Hari ini saya kira banyak yang menunggu-nunggu ya karena pukul 10 ya. Ini ketika saya membuat rekaman ini Pak Jokowi belum hadir. Tapi Pak Joko Widodo hari ini dia memastikan hadir untuk menjalani pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri. Jadi kedatangannya atau kehadiran Pak Joko Widodo itu sudah dikonfirmasi oleh pengacaranya Yaakob Hasibuan dan juga Direktur Reserse Tindak Pidana Umum Diskrimum ya, tindak pidana umum dari Barreskrim Mabes Polri Brigjen TNI Johandi Raharjo Puro. Jadi kalau dua pihak yang menyatakan sudah mengkonfirmasi berarti Pak Jokowi itu dipastikan akan hadir. Kita tinggal amati ya, bagaimana jalannya nanti pemeriksaan. Berapa indikatornya sebenarnya mudah, bisa berapa lama pemeriksaannya, terus kemudian bagaimana para penyidik nanti menanyakan, nanti akan ada penjelasan. Tapi kalau saya mengamati opini publik, rata-rata ini skeptis sebenarnya dengan hasil pemeriksaan ini nanti. Jadi banyak mereka nganggap ya ini formalitas saja atau ada yang nyebutnya ini drama sajalah gitu karena kali ini Pak Jokowi itu diperiksa bukan sebagai orang yang melaporkan tapi justru terlapor. Nah, ini kan menarik ya, artinya terlapor itu biasanya nanti kalau dari hasil penyelidikan diketahui bahwa ada unsur-unsur tidak pidana dari pemeriksaan-pemeriksaan saksi sebelumnya juga ini berarti akan ditingkatkan menjadi tersangka. Kalau sudah memenuhi unsur itu ya, kalau sudah tersangka itu berarti naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dan itu biasanya melalui proses gelar perkara setelah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk si terlapor sendiri. Dan yang melaporkan dalam kasus ini adalah TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang dipimpin oleh Profesor Egy Sujana dan mereka sudah diperiksa ya. Profesor Egy Sujana sudah diperiksa, kemudian juga para pelapor yang lain seperti Rizal Fadilah dan sebagainya, Wakil Ketua TPIUA juga sudah diperiksa. Dan seperti dikatakan oleh Brigjen Johandani kan pada waktu itu mereka ini sudah menyelesaikan 90% tahapan di penyelidikan ini dan mereka tinggal menunggu ijazah dari Pak Jokowi. Nah, ijazah Pak Jokowi kan sudah dikirim beberapa waktu yang lalu oleh adik iparnya dan kemudian sedang diproses ini untuk diteliti di laboratorium forensik di Mabes Polri, Puslap for Mabes Polri. Artinya ini adalah yang terakhir, tahapan terakhir dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri. Selesai ini nanti akan diumumkan apakah kasus ini bisa naik ke penyidikan, artinya kemudian Pak Jokowi dijadikan tersangka, atau ya kemudian dia karena berdasarkan, kata kuncinya kan sebenarnya berdasarkan hasil lapor itu menyatakan bahwa ijazahnya asli, ya ini kasusnya akan case close. Justru ini yang akan menjadi senjata Pak Jokowi karena pada saat ini kan bersamaan juga sedang berlangsung proses penyelidikan oleh Polda Metro Jaya yang kasusnya ini Pak Jokowi yang melaporkan sejumlah orang, ada yang sialnya disebut 5 orang yakni RHS, RS, kemudian ES, T dan K ya. Jadi RHS tadi itu mungkinnya Roy Suryo. Saya masih bingung kenapa singkatannya RHS ya. Apa lengkapnya apa? Saya ini teman sendiri tapi saya nggak hafal nama lengkapnya, tahunya saya Roy Suryo, dan punya RS tahu kita pasti Dr. Rismond Haziholan Sianipar. Kalau T itu adalah T Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. ES itu Egy Sujana dan kemudian K itu adalah Kurnia Tri Royani. Ya, ini seorang pengacara perempuan yang sangat vokal dan dia juga menjadi anggota tim pembela ulama dan aktivis. Jadi pemeriksaan Pak Jokowi kali ini ya itu semacam formalitas saja karena kan katanya sudah 90% selesai dan tinggal menunggu ijazah dari Pak Jokowi yang diperiksa di Lab 4. Apapun ya, meskipun banyak skeptisisme terhadap pemeriksaan ini dan banyak yang sudah menduga bahwa endingnya akan seperti apa, tapi saya kira ini juga kita hargai karena ini berarti kan kalau Pak Jokowi itu walaupun dia adalah seorang mantan presiden tapi setidaknya begitu ya, polisi sudah menunjukkan ada equality before the law ya, ada persamaan di depan hukum meskipun dia seorang tokoh mantan presiden dan sekarang katanya masih sangat berkuasa, tapi dia tetap harus menjalani pemeriksaan itu. Bahwa kemudian banyak yang skeptis dan menganggap bahwa ini ya hanya drama saja supaya terlihat bahwa semua sudah menjalani prosedur dan sudah diperlakukan sama di muka hukum, tapi nanti keputusannya sudah kita bisa duga, itu soal yang berbeda.
Itu saya kira opini publik dan justru ini adalah tantangan buat kepolisian untuk menunjukkan bahwa mereka itu tidak seburuk seperti yang dipersepsikan oleh publik. Nah, caranya apa? Ya, seperti yang sudah dituntut oleh mereka seperti Roy Suryo maupun Rismond dan juga banyak public figure yang menyuarakan ini, kan persoalannya ini sebenarnya kata kuncinya di ijazah palsunya Pak Jokowi yang dituduhkan seperti itu. Kalau kemudian ini sekarang periksa ijazah aslinya, yang disebut asli maksud saya itu hasil lab 4 itu dinyatakan asli, kan berarti ini ya laporan itu jadi gugur gitu ya. Dan itu justru bisa menjadi justifikasi untuk Pak Jokowi karena dia sedang melaporkan ke Polda Metro Jaya. Ini tapi persoalannya kan ada dua soal sekarang ini ya, soal ijazah Pak Jokowi ini. Soal klaim, soal kesaksian, soal tuduhan, dan yang berikutnya adalah soal kepercayaan publik. Karena bagaimanapun juga Pak Jokowi ini adalah public figure, dan soal kepercayaan publik itu sangat penting. Apalagi kalau dikaitkan nanti dengan berbagai manuver Pak Jokowi ini kan sebenarnya dalam rangka itu untuk mewujudkan ambisi dia 3 periode itu melalui putranya Gibran Rakabuming yang akan maju pada Pilpres 2029. Jadi kalau sekarang kredibilitas Pak Jokowi itu sudah rusak gitu ya, mau tidak mau nanti ini dampaknya juga akan ke Gibran juga akan buruk. Jadi ini Pak Jokowi dan timnya yang mesti perlu diperhitungkan ini adalah persepsi publik yang sekarang sebenarnya bicara, dan memang ada persoalan hukum. Tapi persoalannya itu tadi, kredibilitas Pak Jokowi dan juga kredibilitas, kalau Pak Jokowi sudah selesai lah, kredibilitas kepolisian itu dipertaruhkan. Sebelum ini ya publik melihat bahwa ya aparat penegak hukum itu ya bagian dari alat kekuasaan dari Pak Jokowi. Jadi bisalah mereka diatur-atur oleh Pak Jokowi. Tapi kan persoalannya sekarang kan pemerintah sudah berbeda. Pemerintahnya di era Pak Prabowo. Tentu saja ini harapan publik, polisi berubah, dan juga ini momen untuk polisi itu juga berubah dan sehingga bisa lebih dipercaya oleh publik. Caranya seperti apa? Ya, seperti dituntut banyak kalangan ya, agar ada ini jangan hanya Puslap Polri saja yang mengecek keabsahan dari jasa Pak Jokowi, harus juga ada lembaga independen yang mendampinginya sebagai second opinion begitu ya. Dengan begitu kalau nanti hasilnya sama, hasil dari Puslapor Polri menyatakan ini asli dan kemudian juga ada lembaga independen itu asli, saya kira kasusnya selesai ya, case close gitu ya. Nah, atau ada cara lain sebenarnya supaya Pak Jokowi juga tidak membebani kepolisian atau mengorbankan kepolisian RI. Pak Jokowi yang memutuskan untuk mendeklar itu kepada publik dan menantang siapapun saja yang selama ini mempertanyakan keabsahan ijazahnya untuk sama-sama dicek di lembaga yang independen. Dengan cara begitu saya kira ini kasusnya sudah selesai dan Polri ini tidak jadi korban, karena sekarang ini ya, kalau katakanlah betul itu kepolisian hasil dari Puslapor itu nanti menyatakan itu asli dan memang faktanya asli seperti itu ya, saya jamin bahwa publik tetap tidak akan percaya karena mereka tetap menganggap bahwa ya polisi itu masih di bawah kendalinya Pak Jokowi. Kenapa? Karena Kepala Kepolisian Republik Indonesia sekarang Pak Listio Sigit Prabowo itu masih menjabat sebagai Kapolri dan dia clear jelas dia adalah orangnya Pak Jokowi, itu mulai dari track record-nya ya, kemudian juga kedekatannya. Saya kira ini nggak ada dispute lagi. Jadi kalau itu yang dilakukan dengan Pak Jokowi mengambil alih tanggung jawabnya karena persoalannya itu dari Pak Jokowi, saya kira kasusnya selesai. Tetapi kalau tidak, ini masih akan terus berlarut. Ini sekarang ini saja ya, kalau Anda amati di media sosial itu kan sebenarnya muncul beberapa video yang sebenarnya ini sifatnya disinformasi. Misalnya begini, dibandingkan antara satu bahwa Pak Jokowi mengaku sudah menyerahkan ijazah aslinya ke Bareskrim kan begitu ya. Tapi di satu sisi kan kemudian ada penjelasan dari Polda Metro Jaya yang ketika Pak Jokowi itu melaporkan tokoh yang mempersoalkan ijazahnya, Pak Jokowi kan juga membawa ijazah. Akhirnya penjelasan dari Kombes Ade Arisama Indradi, Kepala Bidang Penerangan dari Polda Metro Jaya, kan dia menjelaskan bahwa itu yang mereka terima adalah fotokopi gitu. Dan ini kemudian diviralkan, disandingkan gitu ya. Padahal kan dua hal yang berbeda ya. Satu ini adalah laporan ke Polda Metro Jaya menggunakan fotokopi, sementara ke Bareskrim Mabes Polri itu diklaim. Ini saya mesti menggunakan kata yang fair juga ini, bahwa ini diklaim oleh Pak Jokowi bahwa itu adalah ijazah asli yang dia kirimkan. Tapi publik nggak percaya karena tadi itu, karena sama-sama polisi. Mereka tidak bisa melihat bahwa yang satu polisi, yang satu Bareskrim.
Jadi memang public distrust itu sudah demikian meluas. Jadi hal-hal yang seperti itu apalagi di era media sosial orang langsung percaya saja. Makanya kalau saya selalu menyatakan kan setiap kali Anda mendapat informasi harus diverifikasi. Ya kalau kemudian ternyata kita salah ya diperbaiki kesalahan itu. Nggak apa-apa asal jangan niat sengaja memang membuat disinformasi itu yang berbahaya itu kan sebenarnya niatnya jahat dan itu bisa menjurus fitnah. Saya nggak tahu juga kenapa kok banyak sekali yang senang melakukan hal itu dan tetapi kemudian yang korbannya ini nggak ada, mereka nggak ada niat untuk memfitnah karena mereka ini adalah korban dari tadi itu dari permainan di media sosial. Jadi saya ingin mengatakan secara jujur situasinya seperti itu. Jadi kalau dari sisi opini publik itu buat baik Pak Jokowi maupun kepolisian itu dalam tekanan. Publik cenderung tidak percaya dan mereka itu baru percaya kalau Pak Jokowi itu kemudian dijadikan tersangka, kan gitu ya. Dan kemudian laporannya di Polda Metro Jaya itu ditolak oleh polisi. Orang baru percaya itu. Padahal kan sebenarnya tidak boleh seperti itu juga ya. Harusnya polisi itu baik di Polda maupun di Barreskrim juga harus menemukan fakta-fakta yang sesungguhnya fakta hukum seperti apa dan jangan terpengaruh pada opini publik. Tetapi dalam beberapa hal harus juga mengakomodir soal ya tadi itu bahwa kecurigaan dari publik karena kalau kemudian polisi tetap ngotot kami lembaga lapor Polri ini sudah kredibel kok dalam mengungkap kasus-kasus misalnya kasus bom Bali dan kemudian banyak dokumen juga yang dipecahkan melalui lapor. Tapi kan orang kemudian merujuk pada misalnya pernyataan dari Rismond yang pada waktu itu dia menjadi saksi ahli sebagai digital forensik dalam kasus Jessica Wongso ya, yang pada waktu itu dia menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna dengan menggunakan kopi sianida. Perlu saya sebutkan lagi bahwa pada waktu itu yang menjadi pengacara Jessica itu adalah Putu Hasibuan. Yang sekarang anaknya Yakub Hasibuan itu menjadi pengacara dari Pak Joko Widodo. Nah, pada saat itu sebagai saksi ahli, Rismond menyatakan bahwa mereka ini menjadi korban Jessica Wongso ini karena apa? Karena barang buktinya dipalsukan dari lapor Polri. Itu pengakuan dari Rismond. Juga ada yang mempersoalkan juga kasus KM50 dan sebagainya. Jadi ini memang public distrust yang saya kira nggak bisa hanya dilawan dengan narasi, tapi harus dibantah dengan bukti-bukti. Cara yang paling mudah dalam kasus Pak Jokowi itu adalah Barreskrim menyatakan bahwa mereka akan mencari laboratorium forensik lain sebagai second opinion, sebagai pembanding supaya itu betul-betul objektif dan bisa memenangkan kepercayaan publik. Atau seperti yang saya sebut tadi ya Pak Jokowi yang ambil alih itu. Karena saya sih nggak ingin menyatakan seperti Pak Jokowi, mereka yang mendalilkan, mereka yang membuktikan, nggak seperti itu. Kemudian saya menyatakan karena Pak Jokowi yang bikin persoalan, ya Pak Jokowi yang harus membuktikan. Ini kan bagaimanapun juga Pak Jokowi, oke lah kalau Pak Jokowi nggak peduli kan, terhadap dampak dari kehebohan ijazah ini. Kan sekarang ini sudah mulai banyak yang meneriakkan ini sudahlah, segeralah diakhiri ini. Termasuk Ibu Megawati, kemudian sejumlah politisi baik dari PKB, Golkar dan sebagainya kan sudah menyarankan bahwa ini segera diakhiri lah ribut-ribut soal ini. Dan caranya yang paling mengakhiri itu adalah Pak Jokowi membuka pada publik. Seperti kata Ibu Megawati, tunjukkan saja pada publik. Dan dengan cara seperti itu selesai. Karena kalau tidak, orang akan curiga. Kenapa ya Pak Jokowi terus membuat ini seperti sebuah drama berseri begitu? Karena ketika sebelumnya dia menyatakan bahwa dia hanya akan menunjukkan kepada majelis hakim kalau itu dari perintah majelis hakim yang itu berarti perintah hukum. Tapi ternyata ketika dilakukan sidang di Pengadilan Negeri Surakarta pada waktu proses mediasi yang di situ harusnya ditunjukkan kepada si penggugat, yakni dari Tipu UGM yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Taufik, ternyata Pak Jokowi memilih deadlock karena dia tidak mau menunjukkan ijazahnya. Begitu juga dengan TPUA yang datang ke rumahnya, dia tidak mau menunjukkan, tapi kepada wartawan malah mau ditunjukkan, walaupun wartawan juga tidak boleh memotret gitu ya. Kalau wartawan kan dia nggak punya kompetensi untuk menilai itu asli atau tidak, apalagi cuma dilihat. Tapi kalau dipotret dan gambarnya clear atau divideokan dan sebagainya, kan nanti banyak ahli yang bisa menganalisis soal itu. Jadi saya kira ini permainan kalau toh betul misalnya ada yang menyatakan bahwa ini adalah upaya dari Pak Jokowi untuk terus muncul di pemberitaan dan ini berkaitan dengan algoritma. Jadi dengan begitu dia masih tetap jadi dari top of mind dari publik, dia masih terus muncul dan dengan begitu nanti itu bisa dikonversi
untuk elektoral bagi Gibran Rakabuming. Itu yang pertama. Yang kedua juga banyak yang mencurigai Pak Jokowi sengaja menjebak ini orang-orang yang selama ini mempersoalkan dia, dan dengan kalau memang betul seperti itu akan muncul korban-korban baru selain Bambang Tri dan Gus Nur gitu. Ini korban yang jelas di depan mata, yang 5 orang itu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, ya ini tadi RS, RHS, ES, T, dan K. Ini akan jadi pasien berikutnya kalau kemudian akhirnya Barreskrim menyatakan bahwa ijazahnya itu asli. Jadi saya tidak menyalahkan kalau Anda sendiri kebanyakan bahwa tidak terlampau berharap banyak dengan hasil pemeriksaan dari Pak Jokowi hari ini di Barreskrim, dan menganggap ini ya bagian dari seri drama Korea saja ya. Ini nggak tahu udah episode keberapa. Saya kira ada baiknya kita sebagai warga negara, dan Pak Jokowi itu pernah menjadi pemimpin Indonesia selama 2 periode. Pak Jokowi itu mestinya segera mengakhiri itu dan menunjukkan saja selesai kepada publik, dan kasusnya ini kemudian tidak terus berlarut-larut, kecuali kalau sekali lagi kalau Pak Jokowi memang punya target-target yang seperti saya sebutkan sebelumnya, ya silahkan. Ini seperti drama Korea misalnya di serial televisi, kan Anda boleh menonton dan boleh tidak, dan sekarang juga punya banyak pilihan ya. Tidak harus nonton drama di televisi karena orang sudah meninggalkan televisi, banyak di media sosial. Kalau memang menurut Anda ini sudah lama-lama dramanya sudah mulai menjengkelkan, ya silahkan ditinggalkan saja. Saya Arif, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.